君の胸の奥まで届くようなメロディー奏でるよ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Edi Nurbayati, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Seseorang dapat terinfeksi COVID-19 dari penderita. Penyakit ini menyebar melalui droplet atau tetesan kecil yang keluar dari hidung dan mulut saat seseorang batuk, bersin, atau berbicara. Bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 saat tidak sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Droplet tersebut dapat juga jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain yang menyentuh benda tersebut yang sudah terkontaminasi dengan droplet tadi, kemudian orang itu menyentuh mata atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi kita untuk rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau juga dapat membersihkannya dengan alkohol. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat untuk mengetahui perkembangan penyakit ini. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui droplet atau tetesan kecil saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini, WHO menilai bahwa resiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit sama sekali. Yang mungkin ini terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan tentang topik ini. Tetap pantau sumber informasi yang akurat untuk mengetahui perkembangan penyakit ini. COVID-19 tidak dapat menyebar melalui udara. Hingga saat ini, penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab penyakit ini adalah melalui droplet atau tetesan kecil yang keluar dari saluran pernafasan. COVID-19 disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang umumnya ditemukan pada hewan. Namun, sampai saat ini, sumber hewan penular COVID-19 masih belum diketahui. Para ahli masih terus menyelidiki untuk mengetahui berbagai kemungkinan hewan penular. Hingga saat ini belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing dan kucing dapat menularkan COVID-19. Namun akan lebih baik bagi kita untuk rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah kontak dengan hewan peliharaan. Kebiasaan ini dapat melindungi kita dari berbagai bakteri umum seperti E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah dari hewan peliharaan ke manusia. Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 dapat bertahan pada permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan pada benda hingga beberapa jam, tergantung dari jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungan. Namun, penggunaan disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lain lagi. Dan membiasakan untuk mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand rub berbasis alkohol. Serta hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau yang disebut dengan segitiga wajah. Hal ini lebih efektif untuk melindungi diri kita dari penyebaran virus corona atau COVID-19. Aman bagi kita jika menerima paket barang dari Cina atau negara lain yang melaporkan virus ini. Dari pengalaman coronavirus lain, kita tahu bahwa virus ini tidak dapat bertahan lama pada benda mati seperti surat atau paket. Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana COVID-19 bersirkulasi sangat besar kemungkinannya untuk terinfeksi COVID-19. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari wilayah atau negara yang terjangkit COVID-19. Atau orang-orang yang kontak erat dengan penderita COVID-19 seperti keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum diketahui bahwa pasien tersebut terinfeksi COVID-19.
petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 beresiko lebih tinggi dan harus berhati-hati untuk melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur dan pengendalian infeksi yang tepat. Jika Anda tidak berada di wilayah yang terinfeksi COVID-19 atau tidak melakukan perjalanan dari wilayah yang terjangkit COVID-19 atau juga tidak melakukan kontak dekat dengan penderita COVID-19, maka sangat kecil kemungkinannya untuk terinfeksi COVID-19. Carilah informasi tentang perkembangan COVID-19 agar kita dapat mengetahui situasi wilayah kita dan dapat melakukan pencegahan secara wajar. Selalu jaga kesehatan dan perhatikan informasi dan saran dari pemerintah dan pihak kesehatan yang berwenang. Sekian video dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.